Sering nggak sih kepikiran pas lagi pengen banget sholat malam buat cari ketenangan, muncul satu pertanyaan. Emangnya harus tidur dulu ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas soal ini biar nggak ada lagi keraguan. Mungkin kamu pekerja shift malam, atau mahasiswa yang lagi begadang ngerjain tugas, atau mungkin orang tua baru yang jadwal tidurnya, ya ikut jadwal si kecil. Kamu kangen banget sama ketenangan sholat malam, tapi khawatir, aduh aku kan gak tidur dulu gimana dong? Kalau kamu ngerasain ini, pas banget kita ada di pembahasan yang tepat. Oke, jadi ini dia gambaran obrolan kita. Pertama, kita jawab pertanyaan utamanya soal tidur. Terus, kita bedah bedanya tahajud sama sholat malam biasa. Habis itu, kita cari tahu kapan waktu terbaiknya, kita selami juga manfaatnya buat kesehatan mental, dan terakhir, gimana caranya menjadikan ini koneksi spiritual yang dalam banget. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini mungkin yang paling penting ya. Kita mau langsung urai keraguan yang sering banget jadi tembok penghalang buat banyak orang untuk memulai kebiasaan yang indah ini. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Ada anggapan kalau sholat malam itu baru sah kalau kita udah tidur dulu walau cuma sebentar. Jadinya, banyak dari kita yang jadwalnya padat atau nggak menentu jadi mikir, wah berarti aku nggak bisa dong. Tapi, beneran gitu aturannya? Nah, disinilah letak kuncinya teman-teman. Jawabannya tuh ada di pemahaman kita soal dua istilah ini, sholat tahajud dan sholat sunnah lail. Keduanya sama-sama sholat malam, tapi ada satu perbedaan mendasar yang udah disepakati para ulama. Oke, kita perjelas ya. Jadi menurut kesepakatan para ulama, yang namanya sholat tahajud itu emang spesifik. Syaratnya adalah harus didahului dengan tidur. Jadi kalau kamu tidur dulu, biarpun cuma sejam atau bahkan cuma ketiduran sebentar, terus bangun buat sholat, nah itulah yang disebut tahajud. Terus gimana kalau kita nggak tidur? Mungkin karena kerja atau ada urusan lain. Nah, ini dia solusinya. Namanya sholat sunnah lail, atau bisa juga disebut qiyamul lail. Ini istilah umum buat sholat sunnah apapun yang kamu kerjakan di malam hari sebelum kamu tidur. Fleksibel banget kan? Jadi siapapun bisa melakukannya. Jadi kalau kita simpulin, intinya cuma di sini. Perbedaan utamanya cuma soal waktu, setelah tidur atau sebelum tidur. Dan ini nantinya cuma sedikit mengubah lafaz niat sholatnya. Satu untuk setelah tidur, satu lagi untuk yang sebelum tidur atau nggak tidur sama sekali. Gampang banget kan? Ini bukti kalau selalu ada kemudahan dalam beribadah. Oke, sekarang kita tahu kalau semua orang pada dasarnya bisa sholat malam. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih waktu terbaik untuk melakukannya? Nah, ada satu waktu yang sering disebut sebagai prime time kita buat ngobrol sama Tuhan. Betul, sepertiga malam terakhir. Ini adalah waktu spesial di mana doa-doa kita diyakini lebih mudah dijawab. Momen yang hening, sunyi, di mana kita bisa benar-benar fokus buat curhat, buat minta, buat bersyukur. Entah itu pas kamu lagi tahajud setelah bangun tidur, atau sholat sunnah lail sebelum tidur. Terus, cara nentuin waktunya gimana? Tenang, gampang kok. Kamu cuma perlu tahu jam maghrib sama jam subuh di tempat kamu. Dari situ, hitung total durasi malamnya ada berapa jam. Nah, total jam itu tinggal dibagi 3. Hasilnya, kamu pakai buat ngurangin waktu subuh. Bingung? Coba kita lihat contohnya ya. Kita ambil contoh ya, anggap aja maghrib jam 6 sore, terus subuh jam 5 pagi. Berarti dari jam 6 sore ke jam 5 pagi itu totalnya ada 11 jam kan? Oke, 11 jam kita bagi 3, hasilnya sekitar 3 jam 40 menit. Nah, sekarang tinggal kita hitung mundur. Jam 5 pagi dikurang 3 jam 40 menit, ketemunya jam 1.20. Jadi, dari jam 1.20 pagi itulah waktu mustajab kamu dimulai. Oke, kita udah bahas teknisnya nih, gimana caranya. Sekarang kita geser ke pertanyaan yang nggak kalah penting. Kenapa sih ini penting banget? Karena di luar pahala, ibadah di tengah keheningan malam itu ternyata punya dampak yang luar biasa buat kesehatan jiwa kita. Dan ini relevan banget sama kondisi zaman sekarang. Dan ini teman-teman ada fakta yang jujur cukup bikin miris. Menurut Survei Kesehatan Mental Nasional, 1 dari 3 remaja kita di Indonesia itu ternyata punya masalah kesehatan mental. Angka ini nunjukin betapa kita semua butuh banget pegangan atau sarana buat menemukan ketenangan batin. Tapi di tengah kekhawatiran itu, Al-Quran ngasih kita jawabannya, langsung ke intinya. Ayat ini bilang dengan sangat jelas, kalau dengan mengingat Allah atau zikir yang jadi bagian inti dari sholat malam, hati kita itu bisa jadi tentram. Dan yang kerennya lagi, ini tuh ada penjelasan ilmiahnya loh.
Ternyata aktivitas berzikir itu bisa diukur efeknya ke otak kita. Zikir bisa merangsang munculnya gelombang alfa, gelombang otak yang sama yang aktif waktu kita lagi rileks, tenang, atau pas lagi meditasi. Nggak cuma ke otak, efeknya juga sampai ke sistem hormon tubuh kita. Zikir bisa menstimulasi kelenjar endokrin yang tugasnya bantu tubuh kita buat merespons stres dengan lebih baik dan bahkan bisa mempercepat proses penyembuhan. Ini koneksi yang luar biasa banget antara spiritualitas sama fisiologi tubuh kita. Dan pada akhirnya, semua penjelasan teknis dan ilmiah tadi itu semua mengerucut ke satu tujuan utama, membangun koneksi. Jadi, sholat malam itu bukan sekedar ritual atau rutinitas, tapi sebuah kesempatan berharga buat kita punya waktu dialog yang personal, empat mata dengan Sang Pencipta. Jadi, coba kita rangkum lagi ya manfaatnya. Lewat salat malam dan zikir, kita bisa meredakan cemas dan gelisah. Kita bisa merasa aman dan gak sendirian di waktu paling sunyi. Kita juga bisa menumbuhkan rasa optimis dan pasrah. Dan yang paling penting, kita punya satu tempat yang paling aman buat berkeluh kesah tentang apapun. Intinya, pesan utama yang pengen banget saya sampaikan di sini tuh simple. Jangan sampai kesalahpahaman soal harus tidur dulu itu ngehalangin niat baik kamu. Ibadah malam ini dirancang sangat fleksibel, bisa diakses oleh siapapun, apapun jadwal kamu, sesuai dengan kondisi kamu masing-masing. Jadi pertanyaan terakhir ini buat kamu renungkan secara pribadi. Dengan semua kemudahan dan manfaat yang luar biasa ini, gimana cara kamu mau memulai atau mungkin memperkaya waktu dialog personal kamu di keheningan malam? Terima kasih banyak sudah menyimak.